Bab 696, Pertempuran Peringkat. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Tidak peduli apa, Kekaisaran Darkstone telah sepenuhnya dan sepenuhnya menjadi terkenal kali ini. Duan Lingtian, Su Li, dan Long Yun. Salah satu dari tiga orang adalah bakat luar biasa di generasi muda dinasti Darhan saat ini, namun ketiga orang ini telah muncul di kekaisaran kecil di bawah dinasti Darhan pada saat yang sama. Selama seseorang adalah orang normal, seseorang akan terkejut dengan ini. Bahkan ada orang yang merasa kekaisaran batu kegelapan mungkin disukai oleh para dewa. Selain Duan Lingtian, kelompok jenius muda kekaisaran batu kegelapan yang duduk di area penonton memiliki wajah memerah dan sangat bersemangat. Pada saat ini, mereka merasa bangga menjadi anggota kekaisaran batu kegelapan. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa di panggung yang luas yaitu dinasti Darhan, kampung halaman mereka, Kekaisaran Batu Kegelapan, akan benar-benar dapat memperoleh kehormatan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan di masa lalu. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Duan Lingtian, Su Li, dan Long Yun, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Justru karena ketiga orang inilah Kekaisaran Batu Kegelapan dapat memperoleh kehormatan ini. Raja Yong, nama Kekaisaran Batu Kegelapanmu akan mengguncang seluruh dinasti Darhan. Pada saat itu, Kekaisaran Batu Kegelapan akan menjadi kekaisaran terkuat di bawah dinasti Darhan. Xiang Ying tersenyum saat berbicara dengan Raja Yong. Wakil Guildmaster Xiang, kamu terlalu baik. Raja Yong menjawab dengan rendah hati. Tapi kedalaman tatapan Raja Yong dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai Raja Yong dari Kekaisaran Batu Kegelapan, meskipun dia bukan kaisar, statusnya jauh lebih dihormati daripada kaisar. Sampai batas tertentu, dia bisa dianggap sebagai pelindung Kekaisaran Batu Kegelapan. Senjata roh tingkat 3 lainnya. Bagaimana mungkin orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan ini memiliki senjata roh tingkat 3? Di area tontonan milik keluarga Kekaisaran, Kaisar mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Lagi pula, bahkan dia sendiri tidak memiliki senjata roh kelas 3. Meskipun keluarga Kekaisaran dinasti Darhan mereka memiliki senjata roh tingkat 3, tetapi senjata roh tingkat 3 itu ada di tangan paman Kekaisaran Agungnya. Apakah anggota Kekaisaran kecil, seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7, layak memiliki senjata roh kelas 3? Pangeran kedua, Bai He, mengungkapkan keserakahan di matanya. Jika bukan karena begitu banyak orang yang menonton sekarang, dia mungkin akan menyerang dengan tidak sabar dan merebut pedang roh kelas 3 milik Long Yun dan menjadikannya miliknya. Tuan muda sabar, pedang roh kelas 3. Sepertinya dia juga mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan. Mata Zisang menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia bergumam. Benar, jika dia tidak mendapatkan pertemuan kebetulan, tidak mungkin dia muncul di sini hari ini, apalagi bersaing dengan berbagai ahli muda dari dinasti Darhan. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh Zisang. Sebagai mantan anggota dari 5 tuan muda yang hebat, Zisang sangat jelas tentang kemampuan Long Yun, yang juga salah satu dari 5 tuan muda yang hebat. Zisang, kamu kenal dia? Gumaman Zisang benar-benar masuk ke telinga pria tua berpakaian hitam yang duduk di samping. Ya tuan, Zisang mengangguk hormat sebelum perlahan berbicara tentang latar belakang Long Yun. Pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini, dan kemudian matanya berkedip dengan cahaya terang. Dengan cara ini, pedang roh kelas 3 yang dimilikinya ditemukan dari beberapa reruntuhan, dan itu diberikan kepadanya oleh orang lain, dan kemungkinan yang terakhir lebih besar. Tepat, Zisang sangat setuju dengan tebakan tuannya. Jika pedang roh kelas 3 diperoleh oleh Long Yun dari beberapa reruntuhan di suatu tempat, itu hanya berarti keberuntungannya bagus, namun tidak mungkin membiarkan Long Yun memiliki kultivasi dan kemampuannya yang tangguh. Setelah mengkonfirmasi ini, meskipun lelaki tua itu menginginkan pedang roh kelas 3 yang dimiliki Long Yun, namun dia tidak berani membangkitkan niat untuk merebutnya dari Long Yun. Apa lelucon? Sangat mungkin bahwa seorang ahli yang mampu dengan santai memberikan senjata roh kelas 3 berada di belakang Long Yun. Kekuatan ahli itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengambil risiko menyinggung seorang ahli seperti itu untuk secara paksa merebut pedang roh kelas 3. Dia tidak merasa memiliki keberanian. Pada saat ini, seperti Feng Tianwu sebelumnya, pedang roh kelas 3 di tangan Long Yun telah menjadi pusat perhatian seperti yang diharapkan. Tatapan membara yang keluar dari lingkungan hanya menjauh setelah Long Yun menyingkirkan pedang roh. Suara mendesing.
Saat dia menikmati banyak tatapan yang dipenuhi dengan rasa hormat dari sekitarnya, Long Yun terbang kembali ke area penonton di mana para anggota Darkstone Empire duduk dan berdiri di langit di sisi Sully. Selanjutnya, putaran kedua seleksi dilanjutkan. Pada saat ini, karena dua jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 8 lainnya telah meninggal, hanya Feng Tianwu dan Su Li yang tersisa sebagai dua jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8. 9 orang yang tersisa termasuk Long Yun adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7. Tapi sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Long Yun karena dia adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7. Setidaknya, setelah 8 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 memasuki arena berturut-turut, selain mereka tidak berani menantang Feng Tianwu dan Su Li, mereka juga tidak berani menantang Long Yun. Meskipun Long Yun hanya seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7, kekuatan tempurnya bahkan mampu membunuh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8, dan itu menyebabkan 8 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 yang tersisa menjadi hormat dan sekaligus takut. Selain 6 ahli muda tahap inisiasi kekosongan tingkat 9 masing-masing menempati posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, di antara 4 posisi yang tersisa, 3 di antaranya milik Feng Tianwu, Su Li, dan Long Yu. Apakah ada yang memiliki keberatan? Setelah kelompok seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 berturut-turut menantang lawan mereka, orang tua yang memimpin kompetisi bela diri hari ini berbicara dalam pertanyaan. Tentu saja, dia meminta 8 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 lainnya selain Long Yun. Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Seketika, 8 jenius muda menyatakan bahwa mereka tidak keberatan. Mereka tahu keterbatasan mereka sendiri. Mungkin 8 dari mereka bisa bersaing satu sama lain, tetapi jika Feng Tianwu, Su Li, dan Long Yun ditarik, maka mereka benar-benar akan dicari pemukulan. Jadi lebih baik mengakui inferioritas mereka, dan mereka bahkan bisa menghemat banyak waktu. Jika tidak, jika Feng Tianwu dan yang lainnya menantang mereka, mereka juga harus mengakui kekalahan. Jelas, orang tua yang memimpin kompetisi bela diri memiliki pemikiran yang sama. Dengan cara ini, posisi terakhir akan diputuskan dari kalian berdelapan. Orang tua itu melanjutkan, kalian semua memiliki keberuntungan, jika bukan karena 4 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 8 yang sekarat hari ini, kalian semua mungkin tidak memiliki kesempatan ini. 8 dari mereka sangat setuju dengan kata-kata orang tua itu. Memang, jika bukan karena 4 jenius muda tahap inisiasi kekosongan tingkat ke-8 yang terbunuh, akan sangat mustahil bagi mereka untuk memiliki bagian dalam posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Terkadang, keberuntungan benar-benar sangat penting. Selain itu, selanjutnya, lelaki tua itu menambahkan, orang yang merupakan pemenang terakhir di antara kalian berdelapan tidak hanya akan dapat memperoleh posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, orang tersebut juga akan dianggap telah memperoleh peringkat terakhir dalam pertempuran peringkat hari ini. Kompetisi bela diri dinasti dan dapatkan hadiah dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan kita. Hadiah dari keluarga kekaisaran. Untuk sementara waktu, napas dari 8 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 dipercepat. Selanjutnya, 8 jenius muda mulai bersaing satu sama lain untuk keunggulan. Waktu berlalu dengan tenang. Pada akhirnya, hasilnya adalah seorang pemuda berpakaian biru yang telah memahami konsep tombak tingkat ke-7 telah berhasil memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Pemuda berpakaian biru ini bukan berasal dari kekuatan dinasti Darhan, tetapi berasal dari kekaisaran, dan namanya adalah Feng Jun. Jika kamu tidak berniat bersaing untuk peringkat yang lebih tinggi dalam pertempuran peringkat, maka kamu bisa menyerah sekarang. Kamu akan mendapatkan hadiah dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan kami, 100 batu asal kelas rendah. Salah satu dari dua lelaki tua itu berbicara dengan Zheng Jun. 100 batu asal kelas rendah. Napas Zheng Jun menjadi cepat ketika dia mendengar ini. Sebagai seorang jenius muda dari kekaisaran yang berada di bawah dinasti Darhan, Origin Stone adalah keberadaan legenda yang jauh di luar jangkauannya. Namun sekarang, dia bisa mendapatkan Origin Stone. 100 batu asal kelas rendah. Seketika, mata banyak orang di Cage Battle Arena menjadi merah karena keserakahan.
Terutama para jenius muda dari berbagai kerajaan dan para jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 yang baru saja tersingkir, semuanya memiliki mata yang merah karena keserakahan. Sedikit lagi dan itu akan menjadi salah satu dari kita yang bisa maju. Mungkin beberapa kekuatan teratas yang berdiri di puncak dinasti Darhan tidak akan peduli dengan 100 batu roh tingkat rendah, tetapi bagi anggota dari berbagai kerajaan, itu adalah harta yang memiliki nilai luar biasa dan tidak dapat diukur dengan emas dan perak. Aku menyerah untuk bersaing dalam pertarungan peringkat. Zheng Jun tidak ragu sedikit pun saat dia berbicara langsung dengan lelaki tua itu. Dia tahu keterbatasannya sendiri. Tidak peduli apakah dia menyerah sekarang atau tidak, dia pasti akan berada di peringkat terakhir hari ini. Belum lagi 6 ahli muda tahap inisiasi Void tingkat 9, dia bahkan jauh dari tandingan 3 orang lainnya. Baik, pria tua itu mengangguk, dan dengan mengangkat tangannya, sebuah cincin tata ruang melesat dan melintas lurus ke arah Zheng Jun. Ini hadiahmu. Terima kasih, senior. Setelah dia menerima cincin tata ruang, Zheng Jun berterima kasih kepada lelaki tua itu sebelum kembali ke area tontonan kelas 2 tempat sekelompok orang dari kekaisaran tempat dia duduk. Untuk sementara waktu, area tontonan itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Mungkin hasil dari kejeniusan muda kekaisaran mereka lebih rendah daripada kekaisaran batu kegelapan hari ini, namun mereka telah menjadi yang terkemuka di antara 36 kerajaan yang hadir, dan itu cukup untuk dibanggakan. Apakah kalian bertiga ingin menantang 6 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 9? Jika Anda tidak menantang mereka, maka Anda bertiga akan langsung menjalani pertempuran peringkat untuk memutuskan posisi ke-7. Ke-8, dan ke-9 yang masing-masing akan memberikan hadiah yang berbeda dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan kami. Di langit di atas arena pertempuran kandang, lelaki tua itu meninggalkan Feng Tianwu dan turun ke Su Li dan Long Yun yang berdiri bersama. Bukan saya, Feng Tianwu adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak, Su Li menggelengkan kepalanya. Aku juga, kata Long Yun. Baik sekali, orang tua itu mengangguk dan berkata, kalau begitu sekarang, posisi ke-7 sampai ke-9 akan diputuskan dari kalian bertiga, Nona muda Tianwu, kami akan mulai dari Anda. Saat dia selesai berbicara, lelaki tua itu memandang Feng Tianwu, bolehkah saya tahu siapa yang ingin Anda tantang? Feng Tianwu terbang keluar seperti bola api dan tiba di langit di atas arena pertempuran kandang dalam waktu singkat. Tatapannya turun ke Long Yun pada saat pertama yang memungkinkan. Aku menantangnya. Long Yun dari Kekaisaran Darkstone. Seketika, kedua lelaki tua itu memandang Long Yun secara bersamaan, sedangkan tatapan sebagian besar orang yang hadir berturut-turut turun ke Long Yun, dan itu menyebabkan Long Yun sekali lagi menjadi pusat perhatian. Bab 697, Pertempuran untuk nomor 7. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Ketika dihadapkan dengan tantangan Feng Tianwu, tatapan Long Yun sedikit berkedip sebelum langsung mengakui kekalahan. Dia sudah menyaksikan kekuatan Feng Tianwu. Meskipun dia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri, tetapi kesenjangan dalam kekuatan mereka menyebabkan dia merasakan gelombang ketidakberdayaan. Tidak hanya wanita muda berpakaian merah yang sangat muda ini memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, pemahamannya dalam konsep lebih tinggi darinya, dan bahkan senjata roh kelas 3 yang dimilikinya lebih kuat dari miliknya. Dia menyaksikan kekuatan senjata roh tingkat 3 yang dimiliki wanita muda itu adalah senjata roh tingkat 3 yang bisa memberikan amplifikasi 70%. Itu jauh lebih kuat daripada senjata roh kelas 3 yang dimilikinya. Semua ini menyebabkan kekuatan komprehensifnya jauh lebih rendah daripada wanita muda itu, dan sama sekali tidak perlu menjalani pertempuran. Kekuatan wanita itu cukup untuk menghancurkannya. Su Li. Setelah Long Yun mengaku kalah, tatapan Feng Tianwu beralih ke Su Li, dan dia mengangguk ringan ke Su Li. Dibandingkan dengan Long Yun, dia memandang Su Li dengan sedikit kesopanan. Semua ini wajar karena dia tahu Su Li adalah teman Duan Lingtian. Tidak seperti Long Yun yang mengaku kalah, ketika menghadapi tantangan Feng Tianwu, Su Li tidak takut sedikit pun, dan dia terbang untuk berdiri berhadapan dengan Feng Tianwu. Nona muda Tianwu, Su Li mengangguk pada Feng Tianwu. Aku tahu kamu adalah teman kakak Duan, tapi aku bertekad untuk mendapatkan posisi ke-7 dalam kompetisi bela diri dinasti hari ini. Feng Tianwu berbicara kepada Su Li dengan nada penuh percaya diri. Aku sama. Su Li tidak memiliki niat sedikit pun untuk bersikap sopan saat menghadapi Feng Tianwu,
yang seperti bidadari yang turun ke dunia fana, dan dia tampak seolah-olah tidak sedang menghadapi kecantikan yang tiada taranya, tetapi orang biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Keduanya berdiri saling berhadapan dan berhasil menarik tatapan semua orang yang hadir. Feng Tianwu, putri guru sulung klan Feng, ketika dia mengungkapkan kemampuannya untuk pertama kalinya hari ini, dia menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan. Kultivasi di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void, konsep api tingkat 8, dan cambuk roh kelas 3 yang memberikan amplifikasi 70%. Su Li, jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan memiliki kultivasi dan konsep yang setara dengan Feng Tianwu. Tapi sampai sekarang, di mata orang banyak di Cage Battle Arena, senjata roh yang Su Li ungkapkan hanyalah pedang roh kelas 4. Su Li dari Kekaisaran Batu Kegelapan ini memiliki kultivasi dan konsep yang tidak buruk, dan itu tidak kalah dengan nona muda Tianwu, tapi senjata roh yang dimilikinya hanya pedang roh kelas 4, jadi dia pasti akan dirugikan. Pedang roh tingkat 4 jauh lebih rendah daripada cambuk roh tingkat 3 di tangan nona muda Tianwu. Yang terpenting, cambuk roh tingkat 3 yang dimiliki nona muda Tianwu mampu memberikan amplifikasi 70%. Perbedaan senjata roh terlalu besar, Su Li tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Hampir semua kerumunan penonton di Cage Battle Arena tidak memandang Su Li dengan baik. Namun ketika dihadapkan dengan keraguan orang banyak, ekspresi Su Li tetap tidak berubah. Su Li, aku tidak akan menggunakan senjata roh kelas 3 saat melawanmu, kata Feng Tianwu kepada Su Li, kata-katanya terus terang dan terbuka seperti laki-laki. Untuk sementara waktu, seluruh arena pertempuran kandang gempar. Nona muda Tianwu layak menjadi putri Tuan Wu Dao, dia jujur dan terbuka, dan dia tidak mau mengambil keuntungan dari Su Li dengan senjata rohnya. Aku semakin iri pada Duan Lingtian dari Kekaisaran Darkstone sekarang. Kemampuan apa yang dia miliki untuk benar-benar dapat menikahi wanita luar biasa seperti nona muda Tianwu? Kamu bertanya kemampuan apa yang dimiliki Duan Lingtian. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Diskusi di sekitar Cage Battle Arena secara tidak sadar telah pindah ke Duan Lingtian. Banyak orang berbicara buruk tentang Duan Lingtian, dan ada juga banyak orang yang merasa marah menggantikan Duan Lingtian. Yang terakhir sebagian besar adalah orang yang mengagumi Duan Lingtian dari lubuk hati mereka. Tianwu dan Su Li ini sedang menjalani pertarungan peringkat, namun mereka benar-benar mampu menarikku masuk. Duan Lingtian menatap aneh saat dia merasa terjebak dalam baku tembak. Siapa yang saya tersinggung atau memprovokasi? Tidak perlu. Ketika dia mendengar kata-kata jujur Feng Tianwu, Su Li malah menggelengkan kepalanya. Tepat ketika Feng Tianwu mengungkapkan ekspresi bingung, pedang sepanjang 3 kaki yang memiliki cahaya mengalir yang berputar di sekitarnya telah muncul dari udara tipis di tangan Su Li. Ini bukan pedang roh yang digunakan Su Li sebelumnya. Dalam waktu singkat, seseorang memperhatikan firasat. Sementara itu, origin energi muncul di tangan Su Li sebelum menyatu dengan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya. Seketika, 11 siluet naga bertanduk kuno muncul di langit sebelum 7 siluet naga bertanduk kuno lainnya dan lebih dari 4.000 siluet raksasa purba muncul. Amplifikasi 68%, pedang roh kelas 3. Su Li juga memiliki senjata roh tingkat 3. Ya dewa, apakah hari ini pertemuan besar senjata roh tingkat 3? Bukankah dinasti Darhan kita hanya memiliki satu senjata roh tingkat 3? Selain itu, senjata roh tingkat 3 itu tampaknya dimiliki oleh keluarga kekaisaran. Kan. Seiring dengan pedang roh kelas 3 yang muncul di tangan Su Li, seluruh arena pertempuran kandang menjadi gempar. Jika dikatakan bahwa seseorang tidak terkejut pada saat ini, maka Duan Lingtian akan menjadi orang itu. Dia sudah lama mendengar bahwa Su Li dan Long Yun memiliki senjata roh tingkat 3, jadi bahkan jika dia melihat Su Li menarik pedang roh tingkat 3 dengan kedua matanya sendiri, dia tidak akan memikirkannya. Saudara Lingtian, semua senjata roh kelas 3 di tangan mereka disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 3 yang mendukungmu. Ekspresi tenang Duan Lingtian benar-benar diperhatikan oleh Xiang Ying, dan Xiang Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya melalui transmisi suara, dan nada suaranya mengandung sedikit kecemasan. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia menerima transmisi suara Xiang Ying, dan dia hanya bereaksi setelah beberapa saat. Dia tahu Xiang Ying terlalu memikirkan banyak hal. Paviliun Tuan Xiang, kamu terlalu banyak berpikir. Duan Lingtian menjawab dengan jujur. Aku terlalu banyak berpikir. Xiang Ying pertama kali tercengang, dan kemudian dia bertanya selangkah lebih maju.
Apakah aku benar-benar terlalu banyak berpikir? Tidak peduli apakah itu Nona muda Tianwu dari klan Feng, atau Suli dan Long Yun yang jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan, semuanya tampaknya sangat terkait denganmu, kan? Tepat sekali, Duan Lingtian tidak menyangkal ini. Mereka bertiga kurang lebih memiliki sedikit hubungan denganku, tapi hanya senjata roh kelas 3 Tianwu yang disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 3 yang mendukungku. Senjata roh kelas 3 Suli dan Long Yun tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Selain itu, di antara mereka berdua, aku berteman dengan Suli dan mungkin bisa meminta pengrajin senjata kelas 3 yang mendukungku untuk memperbaiki senjata roh kelas 3 untuk Suli, tapi tidak mungkin aku akan membantu Long Yun. Duan Lingtian berbicara terus terang dan terbuka. Xiang Ying tidak meragukan ini, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan kaget. Saudara Lingtian, pengrajin senjata kelas 3 yang ada di belakang Anda benar-benar sosok yang luar biasa. Dia sebenarnya mampu menyempurnakan senjata roh kelas 3 yang dapat memberikan amplifikasi 70% seperti senjata roh yang dimiliki Nona muda Tianwu. Dia baik-baik saja, Duan Lingtian mengangguk. Untungnya, dia berkulit tebal, jika tidak, dia mungkin akan dipuji sampai-sampai tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Senjata roh kelas 3 lainnya. Di area tontonan kelas 1 milik keluarga Kekaisaran Dinasti Darhan, sudut mulut kaisar berkedut, dan penampilannya yang bermartabat telah menghilang. Bahkan dengan statusnya yang tinggi di Dinasti Darhan, dia tidak bisa tidak terkejut saat ini. Itu adalah anggota Kekaisaran Batu Kegelapan lagi. Pria tua berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Keberuntungan para anggota Kekaisaran Batu Kegelapan memang luar biasa. Bai Hao, yang selalu diam, berbicara dalam kesempatan yang langka, dan nadanya mengandung sedikit kejutan. Adapun Zisang dan Ziyan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tapi keserakahan di mata Bai He yang duduk di sisi Ziyan bahkan lebih besar daripada ketika Long Yun menarik pedang roh kelas 3. Senjata roh kelas 3 lainnya, apalagi, itu adalah pedang roh kelas 3. Dia sendiri menggunakan pedang dan telah memahami konsep pedang. Dibandingkan dengan pedang roh kelas 3, dia sangat menginginkan pedang roh kelas 3. Suli, mata Bai He dipenuhi dengan kerinduan. Tapi dalam waktu singkat, serangkaian kata masuk ke telinga Bai He, dan itu seperti seember air dingin yang disemprotkan padanya. Bai He, sebaiknya kau tidak memikirkan senjata roh kelas 3 yang dimiliki Long Yun dan Suli. Bai He dapat melihat bahwa ini adalah transmisi suara dari ayah kekaisarannya, Kaisar Dinasti Darhan. Kaisar jelas menyadari keserakahan yang diungkapkan oleh tatapan Bai He. Mengapa? Bai He mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan dia menjawab dengan enggan. Huff. Kaisar mendengus melalui transmisi suara, dan dia berbicara dengan sedikit kekecewaan. Apakah kamu tidak memikirkannya dengan benar? Mengapa dia memiliki senjata roh kelas 3? Apakah kamu pikir itu jatuh dari surga seperti kue yang jatuh dari surga? Selain itu, mereka hanya anggota Kekaisaran belaka, namun dapat memiliki kekuatan mereka ini. Apakah menurut Anda tidak ada ahli yang berdiri di belakang mereka? Kata-kata Kaisar diucapkan dengan alasan yang ekstrim, menyebabkan Bai He sedikit ragu. Sementara itu, selain menggunakan pedang roh kelas 3, Suli bahkan secara langsung mengungkapkan konsep pedang tingkat 8 yang dia pahami. Setelah beberapa saat, Suli memilih untuk menyerang lebih dulu dan mengambil inisiatif. Desir, 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 desir. Gambar pedang terbang baik secara horizontal maupun vertikal, dan itu seperti bayangan yang menyapu Feng Tianwu. Di sisi lain, cambuk roh kelas 3 di tangan Feng Tianwu bergetar, lalu melilit tubuhnya yang anggun dan halus sebelum mulai berdenyut, dan sekali lagi membentuk penghalang cahaya merah tua. Penghalang lampu merah-merah ini seperti bola api besar yang melindungi Feng Tianwu di dalamnya. Dentang, dentang. Dentang, dentang, dentang. Pedang roh kelas 3 di tangan Suli menyerang berturut-turut, dan turun seperti bintang kecil di langit ke bola api di permukaan tubuh Feng Tianwu. Setiap kali pedang roh itu turun, bola api besar itu akan menyusut sedikit. Tentu saja, jika seseorang menggunakan mata untuk melihatnya, akan sangat sulit untuk membedakan perubahan dalam bola api. Pada akhirnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, bola api itu bergerak untuk menghindari ke kejauhan. Feng Tianwu menyadari bahwa dia tidak bisa terus menjadi pasif, jika tidak, itu akan menjadi situasi di mana dia pasti akan kalah.
Meskipun keterampilan bela diri defensif mampu memecahkan kebutuhan pertahanan paling mendesak seseorang, namun tidak mungkin untuk digunakan dari awal sampai akhir. Apa yang ingin dia lakukan selama pertarungan peringkat ini bukanlah untuk melawan Su Li sampai seri, melainkan untuk mengalahkan Su Li. Hanya dengan cara ini dia bisa menempati posisi ketujuh dalam kompetisi bela diri dinasti kali ini. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia bertekad untuk mendapatkan posisi ketujuh. Desir, 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 desir. Akhirnya, Feng Tianwu menyerang, cambuk roh kelas 3 di tangannya berkelebat untuk berubah menjadi cambuk padat yang dicitrakan yang merobek langit saat mereka menyapu lurus ke arah Su Li. Gambar cambuk ini menutupi langit dan bumi saat mereka turun, dan seolah-olah badai sedang turun. Hujan bunga. Duan Lingtian tercengang ketika dia melihat adegan ini, dan dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia bertemu Feng Tianwu untuk pertama kalinya di Phoenix Nest City. Bab 698, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Duan Lingtian masih ingat bahwa ketika dia bertemu Tianwu untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu, itu di panggung kompetisi pencarian pengantin pria di luar perkebunan gubernur kota sarang Phoenix City. Dia telah melawan Feng Tianwu pada pertemuan pertama mereka. Selama pertempuran itu, Feng Tianwu telah mengeksekusi keterampilan bela diri yang sama, dan kemudian, dia mengetahui dari Feng Tianwu bahwa keterampilan bela diri itu disebut hujan bunga. Keterampilan bela diri yang dilakukan Tianwu sekarang sepertinya bukan hujan bunga. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa meskipun keterampilan bela diri yang dilakukan Feng Tianwu sekarang mirip dengan keterampilan bela diri, hujan bunga, dari hari itu jelas jauh lebih kuat dari hujan bunga. Ketika Feng Tianwu menyerang saat dikombinasikan dengan konsep api kelas 8, gambar cambuk yang bersiul tampaknya telah berubah menjadi banyak bintang jatuh yang menyala yang menutupi langit dan bumi saat mereka menyelimuti Su Li. Desir, 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 desir. Tak perlu dikatakan, kekuatan Su Li sangat kuat, dan mengandalkan kultivasi dan konsep yang setara dengan Feng Tianwu dan senjata roh kelas 3 yang lebih rendah dari senjata roh kelas 3 yang dimiliki Feng Tianwu, dia masih bisa untuk memblokir serangan Feng Tianwu yang menutupi langit dan bumi. Setiap kali sosok Su Li muncul, dia tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam yang melesat dengan cepat dan menimbulkan gelombang lolongan pedang. Bila sepanjang 3 kaki di tangannya cepat seperti sambaran petir seolah membentuk jaring pedang kedap air yang menghentikan cambuk roh di tangan Feng Tianwu berkali-kali. Situasi pertempuran menjadi semakin intens, sedangkan suasana di arena pertempuran kandang menjadi sunyi dan berat. Orang ini Su Li sebenarnya sangat kuat. Sepertinya tuannya itu tidak sederhana. Ketika dia melihat Su Li mengandalkan kekuatan yang lebih rendah dari Feng Tianwu, namun masih dapat menggunakan keterampilan pedang yang disederhanakan dari bentuknya yang rumit untuk bertarung dengan Feng Tianwu dan tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Untuk sesaat, dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Tuan Su Li. Tuan Su Li harus menjadi ahli tahap transformasi Void tanpa keraguan, karena dia mampu mengajar Su Li sedemikian rupa, pemahamannya terhadap pedang telah mencapai tingkat tertentu. Setidaknya, dia seharusnya sudah memahami konsep pedang tingkat lanjut. Konsep lanjutan juga disebut konsep transformasi Void. Biasanya, hanya seorang ahli di tahap transformasi Void yang mampu menguasai konsep seperti itu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Jika kemampuan pemahaman seseorang jauh melampaui bakat alami seseorang, maka seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void memiliki kemungkinan untuk memahami konsep transformasi Void. Seorang seniman bela diri seperti ini bahkan lebih langka daripada seorang seniman bela diri tahap transformasi Void. Selain itu, salah satu dari mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. 15 menit waktu berlalu dengan cepat. Feng Tianwu dan Su Li tidak dapat memutuskan pemenangnya. Setengah jam berlalu, situasi pertempuran tetap sama. Sementara itu, beberapa penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Jika ini terus berlanjut, lalu kapan itu akan berakhir? Pertarungan peringkat antara para ahli muda Void Initiation Stage tingkat 9 masih harus diadakan setelah ini. Tepat, jika Su Li dan Nona muda Tianwu bertarung sepanjang hari dan malam, bukankah kita harus menunggu sepanjang hari dan malam? Menurut pendapat saya, sama sekali tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran seperti ini, itu harus dianggap sebagai seri. Banyak penonton yang sedikit tidak sabar,
dan beberapa mengajukan saran. Di langit di atas arena pertempuran kandang, setelah dua lelaki tua yang memimpin kompetisi bela diri saling memandang, mereka memandang Kaisar. Kaisar mengangguk kepada mereka. Seketika, kedua lelaki tua itu memandang Feng Tianwu dan Su Li yang masih dalam pertempuran dan berniat mengumumkan hasilnya sebagai seri. Nona muda Tianwu, salah satu lelaki tua itu belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba berhenti. Bukan karena seseorang telah mengganggunya, tetapi dia sendiri yang membuka mulutnya tetapi tidak mengeluarkan suara apapun, dan dia menatap kosong ke pemandangan di depannya. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, tanpa tanda apapun, siluet naga bertanduk kuno lainnya telah muncul di langit di atas Feng Tianwu. Selama itu adalah seseorang dengan tatapan tajam, mereka akan dapat melihat alasannya. Pada saat ini, untaian energi merah tua di dalam energi asal pada cambuk roh di tangan Feng Tianwu jelas menjadi lebih kental. Konsep api tingkat 9, Duan Lingtian, yang menonton pertempuran antara Feng Tianwu dan Su Li dengan terkonsentrasi, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Tianwu benar-benar akan memahami konsep api tingkat 9 pada saat kritis ini. Dia layak menjadi pemilik tubuh roh api, Tianwu seperti favorit dari konsep api. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang lain juga kaget, bahkan ini mungkin. Ya dewa, berapa umur nona muda Tianwu? Kultivasinya berada di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void dan telah memahami konsep api tingkat 9, saya benar-benar merasa bahwa lebih dari setengah hidup saya yang saya jalani telah dijalani, sia-sia. Bukan hanya kamu, bukankah aku juga sama? Diskusi animasi di sekitar Cage Battle Arena sebagian besar dipenuhi dengan kesedihan. Setelah Feng Tianwu memahami konsep api tingkat 9 pada menit terakhir selama pertempuran, kekuatannya meningkat pesat, dan dia memaksa kembali Su Li yang awalnya terikat dengannya. Tepat ketika dia siap untuk mengambil kesempatan ini untuk menindaklanjuti dengan serangan. Aku mengaku kalah. Su Li berbicara dengan nada yang tidak henti-hentinya menghela nafas. Pada saat ini, Su Li merasa sedikit menyesal. Awalnya, perbedaan dalam senjata roh kelas 3 mereka menyebabkan kekuatannya menjadi sedikit lebih lemah dari Feng Tianwu. Tetapi keterampilan pedang yang dia lakukan tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat daripada keterampilan bela diri Feng Tianwu. Jadi dalam hal kekuatan sejati, dia tidak kalah dengan Feng Tianwu. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia mengira pertempuran dengan Feng Tianwu ini akan berakhir seri, Feng Tianwu benar-benar memahami konsep api tingkat 9 pada menit terakhir. Feng Tianwu, yang telah memahami konsep api tingkat 9, setara dengan memiliki kekuatan satu naga bertanduk kuno lainnya, dan itu merusak keseimbangan yang dipertahankan antara dia dan Feng Tianwu. Melanjutkan pertempuran akan sia-sia, karena dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk menang, dan bahkan mengakhirinya dengan seri tidak mungkin. Su Li, kamu layak menjadi teman kakak Duan, keterampilan pedangmu sangat kuat, dan jika bukan karena kekuatanku yang melebihimu, aku tidak akan cocok untukmu. Feng Tianwu berbicara dengan tulus saat menghadapi Su Li yang mengaku kalah. Nona muda Tianwu, Anda terlalu baik. Bakat alami dan kemampuan pemahaman Anda benar-benar mengejutkan saya. Su Li berbicara dengan sedikit malu. Bakat alami, kemampuan pemahaman. Mata indah Feng Tianwu yang berkedip-kedip dengan cahaya terang langsung meredup ketika dia mendengar Su Li, dan kemudian dia menghela nafas dalam hatinya. Jika memungkinkan, saya lebih suka tidak memiliki bakat alami dan kemampuan pemahaman ini, saya hanya berharap menjadi orang biasa. Bakat alami dan kemampuan pemahamannya bergantung pada tubuh roh api untuk menjadi begitu mengerikan, sedangkan, sebagai pemilik tubuh roh api, tekanan yang dia alami bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seniman bela diri biasa. Ketika seseorang tahu sejak awal bahwa ketika mereka berusia 30 tahun, mereka akan menghadapi bencana yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup, cara yang mereka rasakan adalah sesuatu yang hanya akan dipahami oleh orang yang benar-benar pernah mengalaminya. Nona muda Tianwu telah berturut-turut mengalahkan Long Yun dan Su Li, dia peringkat nomor 7 dalam peringkat kompetisi bela diri dinasti dan memperoleh hadiah dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan, 1000 batu asal kelas rendah. Salah satu lelaki tua itu mengangkat tangannya dan memberikan cincin tata ruang kepada Feng Tianwu. 1000 batu asal kelas rendah. Seketika, seluruh arena pertempuran kandang gempar lagi. 1000 batu asal kelas rendah, 10 kali lipat penuh dari hadiah yang diberikan untuk orang yang berada di peringkat 10,
jika aku bisa mendapatkan begitu banyak batu asal, maka aku bahkan bisa tertawa sendiri saat sedang bermimpi. Petik 2. Berhenti bermimpi. Seniman bela diri biasa seperti kita mungkin bahkan tidak bisa mengumpulkan 100 batu asal sepanjang hidup kita, apalagi 1000 batu asal kelas rendah. Ya, seniman bela diri biasa seperti kita hanya bisa menerima takdir kita. Banyak penonton dengan kultivasi biasa hanya bisa menghela nafas sedih. Feng Tianwu sendiri malah tidak mengungkapkan ekspresi kebahagiaan sedikit pun saat menghadapi 1000 batu asal kelas rendah, dan dia menerima cincin tata ruang dengan ekspresi tenang sebelum kembali ke area tontonan kelas 1 milik klan Feng dan duduk di sampingnya. Sisi Feng Wudao, kakak Wudao, selamat. Kaisar dinasti Darhan melihat ke arah Feng Wudao dan mengucapkan selamat berulang kali. Feng Wudao melirik Kaisar dan mengangguk acuh tak acuh. Kaisar tidak merasakan ketidaksenangan sedikit pun dari sikap santai Feng Wudao, karena dia tahu bahwa pria yang mengangguk ini sudah menunjukkan rasa hormat. Jika itu orang lain, mungkin Feng Wudao sama sekali tidak akan memperhatikan. Tuan Wudao, selamat. Patriark Feng, selamat. Sementara itu, banyak orang dari kekuatan lain memberi selamat kepada Feng Wudao dan Feng Tianan. Feng Wudao memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan dia tidak memperhatikan mereka, sedangkan Feng Tianan malah sedikit mati rasa saat dia mengeluarkan sedikit senyum kaku dan mengangguk saat dia menjawabnya, berturut-turut. Jelas, dia masih belum bisa membiarkan kematian Feng Yunxiang pergi. Feng Yunxiang dikalahkan oleh Feng Tianwu terlebih dahulu bukanlah masalah besar, tapi pada akhirnya, dia benar-benar mati di tangan Long Yun dari Kekaisaran Batu Hitam, dan itu menyebabkan klan Feng-nya sangat kehilangan muka. Tapi klan Feng-nya kebetulan tidak dapat melakukan apapun pada Long Yun. Setidaknya, sebelum mereka mengkonfirmasi kemampuan ahli yang berdiri di belakang Long Yun yang memberi Long Yun pedang roh kelas 3, klan Feng tidak berani bertindak gegabah. Di langit di atas arena pertempuran kandang, orang tua lainnya memandang Su Li dan Long Yun. Su Li, Long Yun, peringkat nomor 8 dan nomor 9 akan ditentukan dari kalian berdua. Aku mengaku kalah. Long Yun melirik Su Li sebelum mengakui kekalahan lagi. Meskipun ada keengganan di kedalaman tatapannya, tapi dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Su Li sekarang. Tuan, jangan khawatir, cepat atau lambat saya akan bisa mengalahkan Su Li dan membawa kehormatan bagi Anda. Long Yun diam-diam berjanji di dalam hatinya. Dengan cara ini, Su Li berada di peringkat nomor 8 dalam peringkat kompetisi bela diri dinasti hari ini. Su Li, kamu akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh keluarga Kekaisaran dinasti Darhan kami, 500 batu asal kelas rendah. Dengan mengangkat tangannya, 2 cincin tata ruang muncul, dan dia memberikan salah satunya kepada Su Li. Di dalamnya persis 500 batu asal kelas rendah. Long Yun, kamu berada di peringkat nomor 9 dalam kompetisi bela diri dinasti hari ini, dan kamu akan mendapatkan 200 batu asal kelas rendah sebagai hadiahmu. Selanjutnya, lelaki tua itu menyerahkan cincin tata ruang lainnya ke Long Yun. Setelah Su Li dan Long Yun menerima cincin tata ruang, mereka terbang menuju area tontonan kelas 2 tempat para anggota Kekaisaran Batu Kegelapan duduk di bawah banyak tatapan iri dan cemburu yang datang dari sekeliling. Su Li dan Long Yun memperoleh begitu banyak batu asal, namun mereka benar-benar tampak seolah-olah mereka tidak bahagia sedikit pun, benar-benar aneh. Dalam waktu singkat, seseorang memperhatikan firasat. Bab 699, Perjuangan untuk 6 teratas. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Itu normal bahwa Nona Muda Tianwu tidak memiliki reaksi apapun dari memperoleh 1000 batu asal kelas rendah. Bagaimanapun, identitasnya mulia, dan dia tidak kekurangan batu asal. Tapi Su Li dan Long Yun bukannya dari kerajaan kecil, tapi sebenarnya mereka sangat tenang saat menghadapi batu asal kelas rendah. Ini benar-benar mengejutkan. Banyak orang menghela nafas. Tentu saja, ada orang yang membantah argumen ini, dan mereka berbicara dengan bukti. Apakah kalian semua lupa bahwa Su Li dan Long Yun memiliki senjata roh kelas 3? Tepat, itu adalah senjata roh kelas 3. Selain Nona Muda Tianwu, bahkan di antara kelompok jenius muda yang paling menonjol dari dinasti Darhan kita, mungkin tidak ada orang kedua yang memilikinya. Dibandingkan dengan senjata roh kelas 3, batu asal kelas rendah tidak ada artinya. Ada vena batu asal dalam dinasti Darhan yang kaya dengan batu asal kelas rendah, sedangkan, sebelum hari ini,
dinasti Darhan hanya memiliki satu senjata roh kelas 3 yang diketahui publik. Manakah dari keduanya yang lebih berharga sudah jelas. Dalam waktu singkat, topik ini berakhir. 6 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 9 lainnya akan menjalani pertempuran peringkat terakhir, benar-benar alasan untuk antisipasi. Ya, acara utama hari ini akan segera dimulai. 6 ahli muda tahap inisiasi Void tingkat 9 akan melakukan pertempuran sengit. Sayang sekali untuk Nona muda Tianwu, mengatakan bahwa dia tidak akan bersaing dengan 6 ahli muda tahap inisiasi Void tingkat 9 sejak awal, namun sekarang dia telah memahami konsep api tingkat 9 dan awalnya akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan ahli muda tahap inisiasi Void tingkat ke-9, tetapi dia telah kehilangan kesempatan sekarang. Ini tidak bisa disalahkan pada Nona muda Tianwu. Tidak mungkin bagi dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa dia akan dapat dengan lancar memahami konsep api tingkat 9 saat melawan Suli. Suasana di Cage Battle Arena menjadi ramai sekali lagi. Perhatian semua orang telah pindah ke 6 ahli tahap inisiasi Void tingkat 9 yang termasuk Duan Lingtian. Tentu saja, banyak orang menyebut Feng Tianwu dan merasa menyesal atas Feng Tianwu. Nona muda, apakah kamu menyesalinya? Di area tontonan kelas 1 yang hanya dimiliki oleh klan Feng, Penatua Kong memandang Feng Tianwu dan bertanya dengan sedikit senyum. Feng Tianwu dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu disesali. Kompetisi bela diri 10 dinasti adalah tahap terakhir. Pertempuran peringkat hari ini tidak ada artinya sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti, dan peringkat tidak penting. Ketika dia mendengar kata-kata Feng Tianwu, Feng Wudao mengungkapkan seutas senyum puas yang langka. Putrinya telah tumbuh dewasa. Sekarang, 6 jenius muda, silakan masuk ke arena. Di langit di atas arena pertempuran kandang, salah satu suara lelaki tua itu terdengar, dan itu dengan jelas masuk ke telinga semua orang yang hadir. Astaga, astaga, astaga. Seiring dengan orang tua yang berbicara, ada 3 sosok yang muncul lebih dulu, dan mereka jelas sudah siap sejak lama. Ketiga orang ini masing-masing adalah pangeran kedua keluarga kekaisaran dinasti Darhan, Bai He, pangeran muda Bai Hao, dan tuan muda sulung klan Ye Xiao. Duan Lingtian, bawa pulang tempat pertama. Sulu memandang Duan Lingtian dan menyeringai saat dia berbicara dengan semangat. Kata-kata Suli bergema dengan sebagian besar jenius muda dari kekaisaran Darkstone, dan tatapan mereka turun ke Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian, bawa pulang tempat pertama. Pada saat itu, Kekaisaran Batu Kegelapan kita akan benar-benar menjadi pusat perhatian. Jika Duan Lingtian benar-benar merebut peringkat pertama dalam pertempuran peringkat selama kompetisi bela diri hari ini, hanya memikirkan adegan pada waktu itu membuatku merasa bersemangat. Duan Lingtian, semoga berhasil. Aku memandangmu dengan baik. Ketika dihadapkan dengan para jenius muda yang bersemangat dari Kekaisaran Batu Kegelapan, Duan Lingtian mengangkat bahu, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak berani menjamin bahwa saya akan berada di peringkat teratas, tapi saya pasti akan mencoba yang terbaik. Seperti yang dia katakan, dia tidak berani menjaminnya. Lagi pula, pada tahap ini yaitu kompetisi bela diri dinasti, dia tidak berani dengan arogan menggunakan kekuatan spiritualnya saat ditatap oleh begitu banyak ahli tahap interpretasi Void. Jika dia mengeksekusi keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, maka 5 orang lainnya bahkan tidak akan bisa menyentuh sudut pakaiannya. Sekarang, dia ingin menggunakan kekuatan sejatinya sendiri untuk bersaing dengan 5 ahli muda lainnya. Duan Lingtian, mereka bercanda, jangan dipaksa, kata Raja Yong kepada Duan Lingtian. Ya, kami bercanda. Tampaknya telah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan memberi tekanan pada Duan Lingtian. Kelompok jenius dari Kekaisaran Batu Kegelapan buru-buru memperbaikinya. Tapi mereka terlalu memikirkan banyak hal. Duan Lingtian tidak akan merasakan tekanan karena ini. Lagi pula, dia tidak pernah berpikir untuk membawa kehormatan ke Kekaisaran Batu Kegelapan ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti. Dia, Duan Lingtian, hanya hidup untuk dirinya sendiri dan orang-orang terkasih di sisinya. Saudara Lingtian. Xiang Yin berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan mata yang dipenuhi dengan dorongan. Setelah Duan Lingtian dengan ringan tersenyum sebagai jawaban, dia terbang keluar untuk meninggalkan area tontonan dan tiba di langit di atas arena pertempuran kandang. Sementara itu, Zhang Shouyong dari klan Zhang dan Zi Sang dari keluarga kekaisaran telah tiba secara berurutan.
Termasuk Duan Lingtian, keenam jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 9 berdiri terpisah di tempat yang berbeda, dan tatapan mereka turun kedua lelaki tua itu saat mereka menunggu mereka menjelaskan aturannya. Dalam waktu singkat, lelaki tua itu berkata, kalian berenam akan memutuskan peringkat 6 teratas dalam pertempuran peringkat kompetisi bela diri dinasti hari ini. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hadiahnya. Tidak ada aturan khusus untuk pertarungan antara kalian berenam, sama seperti beberapa orang dari sebelumnya, kalian boleh menantang lawan dengan bebas. Kalian boleh memasuki arena untuk memilih lawan untuk ditantang, dan kalian tidak diperbolehkan untuk menantang salah satu dari dua orang yang baru saja bertarung. Selain itu, membunuh tidak diperbolehkan dalam pertempuran antara kalian berenam. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kami tidak mengizinkan kalian semua untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Tapi ini untuk mengingatkan kalian semua bahwa sekali lawan salah satu dari kalian berada dalam bahaya kehilangan nyawanya, kita berdua akan langsung ikut campur. Tentu saja, setelah Anda diselamatkan saat menghadapi bahaya bagi hidup Anda, itu juga berarti bahwa Anda telah kalah. Kedua lelaki tua itu menambahkan bersama. Duan Lingtian dan 6 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa persaingan untuk 6 besar tidak mengizinkan pembunuhan. Bagaimanapun, 10 jenius muda yang diputuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti hari ini harus berpartisipasi di dalamnya 1 tahun dari sekarang, sedangkan kinerja para jenius muda di kompetisi bela diri 10 dinasti adalah terkait dengan keuntungan dinasti Darhan. Seharusnya, setelah kompetisi bela diri 10 dinasti berakhir, dinasti dari beberapa jenius muda yang berkinerja baik akan dapat memperoleh senjata roh kelas 3 dan beberapa pil obat kelas 3 yang berharga yang dianugerahkan oleh kekuatan negeri asing. Semua ini adalah alasan dia berbagai dinasti berbondong-bondong ke kompetisi bela diri 10 dinasti. Jika tidak ada manfaat, sama sekali tidak akan ada dinasti yang mau bersusah payah demi beberapa kompetisi bela diri 10 dinasti. Justru karena hal inilah dinasti Darhan tidak mungkin membiarkan kecelakaan terjadi pada kelompok 6 Duan Lingtian selama kompetisi bela diri dinasti. Karena masing-masing dari mereka mungkin akan membawa kehormatan dan bahkan sejumlah manfaat bagi dinasti Darhan dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang diadakan dalam setahun. Adapun beberapa jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8 yang terbunuh sebelumnya, mungkin mereka dianggap luar biasa dalam kompetisi bela diri dinasti. Tetapi jika itu benar-benar datang ke kompetisi bela diri 10 dinasti, mereka praktis ada di sana hanya untuk membuat naik angka. Kematian mereka tidak penting bagi urusan utama dinasti Darhan. Sekarang, kompetisi untuk 6 besar akan dimulai. Siapa di antara kalian semua yang akan menjadi yang pertama memasuki arena dan mengeluarkan tantangan? Salah satu lelaki tua itu berbicara dan bertanya kepada Duan Lingtian dan yang lainnya. Praktis pada saat lelaki tua itu selesai berbicara, sesosok telah muncul di area tengah langit di atas arena pertempuran kandang. Itu adalah Ye Xiao dari klan Ye. Ye Xiao adalah putra patriark klan Ye, tuan muda sulung klan Ye, dan dia bahkan ahli nomor 1 di generasi muda klan Ye. Tidak hanya itu, Ye Xiao bahkan secara terbuka diakui sebagai jenius nomor 1 di klan Ye selama 100 tahun terakhir. Dari sini bisa diketahui bahwa kekuatan Ye Xiao sangat luar biasa. Selain itu, Ye Xiao juga secara terbuka diakui sebagai salah satu dari 3 orang terkuat di generasi muda dinasti Darhan, dan dia sama terkenalnya dengan Zhang Shouyong dari klan Zhang dan pangeran kedua keluarga kekaisaran, Bai He. Kamu Xiao. Selain Duan Lingtian dan Bai Hao memiliki ekspresi tenang, ketika mereka melihat bahwa Ye Xiao adalah yang pertama memasuki arena, mata 2 jenius muda lainnya melintas. Pada saat ini, mereka semua penasaran, siapa yang akan dipilih Ye Xiao untuk menjadi lawannya. Tatapan Ye Xiao melintas melewati Duan Lingtian dan yang lainnya, dan dia sepertinya mempertimbangkan siapa yang harus dia tantang sebagai lawannya untuk pertempuran ini. Menurut kalian semua siapa yang akan dipilih Ye Xiao? Sementara itu, lingkungan Cage Battle Arena ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Dia terlihat agak ragu-ragu, tapi aku pikir kemungkinan dia memilih Duan Lingtian dari Kekaisaran Darkstone lebih besar. Aku juga berpikir begitu. Bagaimanapun, Duan Lingtian membunuh ahli terkuat kedua Ye Clan di generasi muda, Ye Lu, sebelumnya. Ye Xiao mungkin akan membalas dendam untuk Ye Lu. Banyak orang berdiskusi dengan bersemangat dan menebak-nebak. Kebanyakan orang merasa bahwa Ye Xiao akan menantang Duan Lingtian.
Bahkan Duan Lingtian sendiri merasa bahwa Ye Xiao kemungkinan besar akan menantangnya setelah mendengar diskusi dari sekitarnya. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa tatapan Ye Xiao tertuju pada seseorang. Ini bukan aku. Ketika dia menyadari bahwa tatapan Ye Xiao tidak tertuju padanya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena itu sedikit melebihi harapannya. Pada saat ini, tatapan Ye Xiao tertuju pada seorang pemuda di dekatnya. Zhang Shouyong, aku bertarung denganmu 2 kali selama bertahun-tahun yang lalu, namun kalah darimu pada kedua kesempatan itu. Setelah itu, ketika aku ingin mengalahkanmu dan menghapus rasa maluku, kamu malah meninggalkan ibu kota dan tidak pernah terdengar lagi. Tatapan Ye Xiao langsung terkunci ke Zhang Shouyong saat dia berbicara perlahan. Hari ini adalah ketiga kalinya aku melawanmu. Aku akan mengalahkanmu dan menghapus rasa maluku. Niat pertempuran pada Ye Xiao melesat ke langit. Suara mendesing. Ekspresi Zhang Shouyong tetap tidak berubah ketika ditantang oleh Ye Xiao, dan kemudian sosoknya melintas untuk langsung tiba di wilayah tengah langit di atas arena pertempuran kandang untuk berdiri dalam konfrontasi dengan Ye Xiao. Kamu Xiao. Akhirnya, Zhang Shouyong berbicara. Apakah kamu tahu mengapa kamu kalah dariku 2 kali pertama? Selama 2 kali itu, kekuatanmu tidak kalah denganku seperti sekarang ini. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berkhotbah kepadaku. Ye Xiao mendengus dingin, dan dengan mengangkat tangannya, pedang roh berbentuk bulan sabit muncul di tangannya. Bab 700, Pemabuk Zhang Shouyong. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Pedang roh di tangan Ye Xiao berkedip dengan cahaya putih redup dan tampak seperti bulan sabit sungguhan. Ketika mereka melihat Ye Xiao dan Zhang Shouyong berdiri dalam konfrontasi, kelompok 4 Duan Lingtian bergerak mundur dan berdiri jauh di langit untuk menyaksikan pertempuran. Duan Lingtian, aku akan mendapatkan kembali hutangmu padaku setelah aku mengalahkan mereka satu persatu. Tiba-tiba, transmisi suara yang dipenuhi dengan keyakinan masuk ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa transmisi suara ini milik Zisang. Saya akan menunggu dan melihat. Duan Lingtian menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Zisang bilang dia ingin mengalahkan semua orang. Sepertinya pertemuan kebetulan yang dia dapatkan tidak sederhana, kalau tidak mungkin dia memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat. Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Pada saat yang sama, Ye Xiao menyerang. Dengan mengangkat tangannya, pedang roh di tangannya memancarkan kemilau putih susu yang mempesona, dan itu terbentuk dari energi asalnya yang tak henti-hentinya memancar ke pedang roh di tangannya. Tidak hanya itu, ada juga untaian energi berwarna biru yang berkedip di dalam energi asal Ye Xiao, dan itu jelas konsep angin. Astaga, seiring dengan Ye Xiao mengambil langkah maju, energi surga dan bumi bergolak di langit di atasnya saat 12 siluet naga bertanduk kuno terkondensasi menjadi bentuk terlebih dahulu. Ini adalah fenomena yang terbentuk dari energi yang dimiliki oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-9 yang memanfaatkan energi langit dan bumi. Selanjutnya, 7 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Ini adalah amplifikasi dari pedang roh kelas 4 di tangan Ye Xiao. Pada akhirnya, 9 naga bertanduk kuno lainnya muncul sekali lagi. Konsep angin tingkat 9. Semua ini tidak berhenti di situ. Seiring dengan untaian aura ganas yang mekar dari pedang roh di tangan Ye Xiao, siluet naga bertanduk kuno muncul di langit di atasnya. Konsep sabre tingkat pertama. 2 jenis konsep. Ketika mereka menyaksikan kekuatan yang diungkapkan Ye Xiao, keempat jenius muda lainnya, termasuk Duan Lingtian, mengungkapkan ekspresi terkejut. Terutama Bai He, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Xiao akan benar-benar tanpa sadar meninggalkannya jauh di belakang. Hal ini menyebabkan dia merasa tidak puas. 2 jenis konsep lagi, apalagi, salah satunya bahkan konsep tingkat 9, Ye Xiao pantas menjadi jenius nomor 1 dalam 100 tahun terakhir klan Ye. Ye Xiao mirip dengan Zisang dan telah memahami 2 jenis konsep. Sepertinya pertarungan peringkat hari ini akan sangat menarik. Jika Zhang Shouyong belum memahami 2 jenis konsep, maka pertempuran ini memang sedikit berbahaya baginya, meskipun dia memahami kekuatan bumi, dia sama sekali tidak dapat menarik bantuan dari bumi saat berada di udara. Ekspresi Zhang Shouyong terlihat sangat tenang. Mungkin dia telah memahami 2 konsep juga. Lingkungan di Cage Battle Arena benar-benar gempar. Pada saat ini, Zhang Shouyong dan Ye Xiao telah menjadi pusat perhatian.
Kebanyakan orang terkejut dengan pemahaman Ye Xiao tentang dua jenis konsep, sedangkan, bahkan lebih banyak orang yang penasaran bagaimana Zhang Souyong akan menghadapinya. Tidak ada yang berharap bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran tanpa ketegangan. Lagi pula, hanya ketika dua orang dalam pertempuran itu memiliki kekuatan yang serasi, mereka dapat menonton dengan kepuasan dan isi hati mereka. Ye Xiao, sepertinya kamu tidak malas selama beberapa tahun terakhir ini. Saat ia melihat 29 siluet naga bertanduk kuno di langit di atas Ye Xiao, Zhang Souyong berbicara perlahan dengan nada tenang, dan ekspresinya riang dari awal sampai akhir. Demi mengalahkanmu, aku secara alami mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanku. Saat Ye Xiao berbicara, dia keluar. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan santai, dia terlihat lambat namun sebenarnya cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba di dekat Zhang Souyong. Pada saat Ye Xiao bergerak, Zhang Souyong juga bergerak. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, labu anggur yang indah telah muncul di tangan Zhang Souyong, dan setelah dia mengeluarkan labu anggur ini, Zhang Souyong malah meletakkan mulutnya di lubang labu sebelum mengangkat kepalanya untuk minum. Adegan ini menyebabkan banyak orang yang hadir di sekitar arena pertempuran kandang menjadi terdiam. Bahkan jika dia mendambakan anggur pada saat ini, tidak peduli apa, Zhang Souyong harus membedakan situasinya, bukan? Tidakkah dia menyadari bahwa lawannya telah menyerang? Tentu saja, hampir semua orang yang terdiam adalah perwakilan dan jenius muda dari berbagai kerajaan. Para anggota dinasti Darhan tidak begitu terkejut. Lagi pula, ketika Zhang Souyong menjadi terkenal di dinasti Darhan bertahun-tahun yang lalu, dia memiliki nama panggilan dan orang-orang memanggilnya pemabuk Zhang Souyong. Persisnya bagaimana Zhang Souyong mendambakan anggur bisa diketahui dari sini. Jadi, selama itu adalah anggota dinasti Darhan, mereka tidak terkejut bahwa Zhang Souyong minum anggur dalam situasi seperti ini. Kakak Zhang benar-benar tidak terkendali. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Pemburu bulan Starfall, Zhang Souyong belum selesai minum ketika Ye Xiao sudah berteriak ringan saat dia langsung melintas. Dan dimanapun dia lewat, dia menyeret banyak bayangan yang hanya menghilang setelah beberapa saat. Oh, pedang roh kelas 4 di tangan Ye Xiao langsung berkelebat seperti bulan sabit yang bergerak cepat, sedangkan, di belakang bulan sabit, sebagian dari energi asal yang bertindak sebagai energi bulan sabit berkedip-kedip dengan kemilau berbintang, dan itu seperti deretan bintang yang tergantung di langit malam. Starfall Muncaser adalah keterampilan bela diri yang Ye Xiao telah dieksekusi saat ini. Ketika bulan sabit terbang keluar, banyak bintang yang tetap diam di sana seperti seorang biksu yang bermeditasi langsung pindah seperti kelinci yang hiruk-pikuk saat mereka berubah menjadi banyak bintang jatuh yang mengikuti di belakang bulan sabit yang melintas ke arah Zhang Souyong. Suara mendesing. Ketika bulan sabit hendak melintas melewati tenggorokan Zhang Souyong, yang masih minum anggur, bergerak. Dia mengangkat kakinya dan melangkah di udara. Praktis pada saat kakinya turun, sebuah batu bata putih susu besar yang dipadatkan dari energi asal muncul di bawah kakinya, dan batu bata besar itu diliputi dengan energi kuning tanah. Jelas, itu adalah konsep bumi. Bang, kaki Zhang Souyong turun untuk menginjak batu bata yang sangat besar. Seketika, batu bata besar itu retak, dan retakan padat itu tampaknya telah berubah menjadi jaring laba-laba. Ketika Zhang Souyong mengandalkan ini untuk membubung ke langit, batu bata besar itu bergetar sebelum langsung meledak dan berubah menjadi ketiadaan karena telah menyelesaikan misinya. Zhang Souyong melonjak tampaknya telah berubah menjadi bola meriam yang melesat ke langit, dan dia dengan mudah menghindari bulan sabit Ye Xiao yang dikejar oleh sekelompok bintang. Tapi bulan sabit tidak hanya berhenti di situ, dan sepertinya memiliki mata yang terus mengejar Zhang Souyong dengan penuh amarah, dan kekuatannya tidak berkurang sedikitpun. Itu sebenarnya tidak ada konsumsinya. Duan Lingtian tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat bulan sabit yang memiliki energi asal besar yang masih berdenyut di atasnya. Biasanya, jika itu adalah serangan dengan menembakkan origin energi kita, maka tidak peduli apakah itu senjata roh yang meninggalkan tangan seseorang atau serangan yang murni diringkas menjadi bentuk dari origin energi. Setelah itu terbang jauh, itu akan lebih atau kurang memiliki beberapa konsumsi energi. Tapi pedang roh kelas 4 Ye Xiao tidak memiliki konsumsi energi. Apa yang sedang terjadi? Adegan di depannya benar-benar menarik rasa ingin tahu Duan Lingtian. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian dengan serius mengukur serangan itu. Astaga, astaga,
Astaga, astaga, astaga. Ketika dihadapkan dengan bulan sabit yang melintas dengan cepat, Zhang Shouyong, yang masih menuangkan anggur ke tenggorokannya, terus menginjak batu bata besar yang muncul dari udara tipis, dan dia terbang keluar untuk menghindar dengan berbahaya berkali-kali. Oh, 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 oh. Bulan sabit tampak seolah-olah tidak kenal lelah selamanya, dan menargetkan Zhang Shouyong tanpa henti, sementara jaraknya ke Zhang Shouyong semakin dekat dan dekat. Dibandingkan dengan kecepatan yang dihindari Zhang Shouyong, kecepatannya jelas lebih cepat. Jadi begitulah, sementara Zhang Shouyong sedang bermain petak umpet dengan bulan sabit, Duan Lingtian malah mengamati dari pinggir lapangan, dan setelah mengamati sebentar, dia akhirnya mendapatkan jawabannya. Ternyata alasan bulan sabit memiliki origin energi yang tak berkesudahan adalah karena ia meminjam origin energi dari kelompok bintang di belakangnya, sedangkan origin energi dari kelompok bintang tak henti-hentinya disediakan oleh Ye Xiao. Dapat dikatakan bahwa selama Ye Xiao tidak berhenti memasok energi asal atau energi asal dalam tubuh Ye Xiao tidak habis, kekuatan dan kecepatan yang terkandung dalam bulan sabit tidak akan berubah sedikitpun. Sungguh keterampilan bela diri yang aneh. Saat dia melihat Ye Xiao yang berjalan santai di langit sambil mengendalikan pedang roh seperti yang dia inginkan dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kakak Zhang masih belum selesai minum. Ketika Duan Lingtian melihat Zhang Shouyong yang menuangkan anggur ke perutnya, dia sedikit terdiam, sedangkan area yang mengelilingi Cage Battle Arena malah sunyi senyap. Beberapa orang bahkan mulai mengantuk. Dia sudah selesai minum. Dia akhirnya selesai minum. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan penuh semangat. Seketika, sekelompok penonton di sekitar Cage Battle Arena yang mengantuk langsung tampak seolah-olah mereka telah mengambil stimulan, dan mereka semua dipenuhi dengan semangat saat mereka melihat ke arah langit di atas Cage Battle Arena. Pada saat ini, Zhang Shouyong akhirnya selesai minum, dan dia mengangkat tangannya untuk memindahkan labu anggur dari mulutnya. Oh, bulan sabit nyaris tidak melintas oleh tubuh Zhang Shouyong, dan itu memotong sepotong dari sudut pakaian Zhang Shouyong. Tamparan, di bawah tatapan semua orang yang hadir, energi asal di tangan Zhang Shouyong meroket dengan mengangkat tangannya, dan itu diliputi dengan aura kuning tanah yang dalam saat dia langsung menamparkan labu anggur. Seketika, energi asal yang mengamuk dan konsep bumi tingkat 9 menyembur ke dalam labu anggur. Labu anggur bergetar saat cahaya putih menyala, dan kemudian langsung diangkat sebelum dibuang oleh Zhang Shouyong. Lebih tepatnya berbicara, itu hancur. Astaga, labu anggur yang dihancurkan Zhang Shouyong melintas di langit, berisi energi yang sangat kuat saat bergerak untuk mencegat bulan sabit Ye Xiao yang diubah dari pedang roh kelas 4 Ye Xiao, dan sepertinya ingin lanjutkan dengan itu. Pada saat yang sama, 12 siluet naga bertanduk kuno muncul pertama kali di langit di atas Zhang Shouyong, dan kemudian 9 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Pada akhirnya, 8 siluet naga bertanduk kuno dan 4.000 siluet mamut kuno muncul. Itu memperkuat begitu banyak kekuatan. Untuk sementara waktu, banyak orang dengan tatapan tajam bereaksi terhadap jumlah siluet di langit dan berteriak kaget. Pada saat ini, kekuatan yang diungkapkan Zhang Shouyong telah sepenuhnya melampaui Ye Xiao, dan itu adalah kekuatan senilai 4.000 mamut kuno lebih dari Ye Xiao. Bang! Labu anggur yang merobek langit bertabrakan dengan bulan sabit yang sekali lagi melintas ke arah Zhang Shouyong, dan itu mengeluarkan ledakan yang sangat besar. Selanjutnya, gelombang udara yang kuat menyapu, dan itu berubah menjadi gelombang angin kencang yang menyapu ke segala arah. Bang! Setelah labu anggur dan bulan sabit bertabrakan, mereka tiba-tiba terbelah sebelum bertabrakan sekali lagi dan memancarkan ledakan besar lainnya. Senjata roh tingkat 3, itu senjata roh tingkat 3. Tidak hanya itu senjata roh tingkat 3, itu juga senjata roh tingkat 3 yang mampu memberikan amplifikasi 70% seperti senjata roh tingkat 3 yang dimiliki Nona Muda Tianwu.